Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus tentang akses masyarakat terhadap dunia perbankan bersama Bapak Rujito, mantan Direktur Utama BRI yang 3 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai CEO terbaik. Kita lanjutkan Pak Rujito. Sampai sekarang masyarakat di pedesaan khususnya para petani itu masih susah mengakses perbankan. Apa yang bisa diperankan oleh BPR ini kepada mereka? Baik, BPR itu sendiri sebenarnya lokasi-lokasinya tidak semuanya berada di desa-desa. Ya. Sebetulnya yang paling pas itu accessibility daripada para petani itu adalah lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank yang dekat dengan mereka. Nah, kebetulan selama ini Bank Rakyat Indonesia lah yang dari awal diarahkan untuk supaya lebih dekat pada para petani, pertanian. Kita mengenal sejak adanya kredit BIMAS dan IMAS dulu, lalu kemudian waktu deregulasi dirubah menjadi BRI unit yang kemudian kita kenal sampai sekarang ini. Namun mereka BRI masih membiayai untuk sektor pertanian. Tapi dalam kenyataan sekarang ini kan kemarin ada KUR ya, berapa triliun yang terserap itu juga ternyata dari 20% itu kebanyakan juga orang-orang yang berduit, yang punya agunan. Nah, masyarakat atau petani yang nggak punya agunan bagaimana bisa mengakses? Ya itu mungkin aja, ya misalnya saja dengan tanggung renteng ya. Nah kalau di BRI sendiri lama sudah mengenalkan kredit tanpa agunan tapi sampai jumlah tertentu ya. Sudah lama dikenalkan seperti itu. Namun demikian untuk yang bank-bank yang lain saya tidak tahu prakteknya. Untuk KUR sendiri kan sebetulnya juga dijamin kreditnya oleh Askrindo ya. Dengan demikian sebetulnya kalaupun misalnya tidak punya agunan fixed assets yang tetap, itu sebetulnya bisa saja dengan misalnya tanggung renteng di antara mereka ya kan, atau dengan melakukan channeling bank-bank besar itu dengan menggunakan channel lembaga keuangan mikro ataupun BPRS syariah, itu bisa. Tanggung renteng atau ada lembaga penjamin ya? Atau ada lembaga penjamin. Misalnya bisa nggak aset kepala desa kan punya aset nih. Jadi kalau ada rakyatnya kepengin mengajukan bank, tanggungannya atau yang tanda tangan adalah kepala desa sebagai penjamin, mungkin nggak itu? Tidak mudah seperti itu. Kita ingat ya kepala desa, ya tentu saja yang paling baik itu adalah justru informal leader. Informal leader yang bersama-sama dengan lingkungan sekitarnya itu yang menjamin dengan cara tanggung renteng. Karena kalau kepala desa kan mungkin dia secara struktural dia adalah kepala desa. Tapi kalau informal leader tiap hari dia bisa ketemu. Dengan demikian bisa saling mengingatkan. Nah persoalannya ke depan adalah atau mungkin yang sekarang sedang dihadapi adalah kebijakan Bank Indonesia itu seperti apa yang bisa menghambat akses masyarakat kecil terhadap perbankan? Kalau menurut saya kok nggak ada ya kebijakan BI yang menghambat. Karena BI tidak bisa ya harus mengatakan kamu harus ke sektor pertanian. Tapi setidaknya dengan peraturan BI yang terbaru bahwa meminta kepada semua bank dengan kurun waktu tertentu ke depan itu 20% daripada kredit produktifnya harus untuk sektor pertanian, untuk UMKM. Jadi dengan berpola ataupun berpijak daripada kebijakan seperti ini, menurut saya kok memungkinkan kalau misalnya kita akan memberikan pada atau fokus lagi ke sektor pertanian, asal jelas loh sektor pertaniannya itu yang dimaksudkan yang mana ini? Apakah pertanian secara keseluruhan yang gede-gede, ataukah hanya petani-petani kecil? Lah kalau petani kecil kayak di UMKM bisa saja menyelipkan aturan main 20% itu sekian persen untuk sektor pertanian. Kalau misalnya kita bikin bank pertanian khusus untuk melayani para petani, mungkin nggak? Atau seperti apa pendapat Bapak? Kalau pendapat saya kok nggak perlu ya bank khusus gitu. Karena sejak di bank khusus pertanian ya. Karena sejak kita diregulasi tahun 88, tahun 90-an itu semua bank sudah bergerak pada sektor yang scattered, semuanya bisa. Nah, yang penting adalah jaringan sebetulnya. Aksesibilitas daripada para petani itu terhadap jaringan-jaringan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Jadi sebetulnya bukan namanya, tapi yang penting bagaimana fungsinya. Iya. Kalaupun misalnya berkehendak untuk mendirikan, itu sebaiknya didirikan dengan undang-undang tersendiri, dan itu pun
bukan berupa bank. Namanya bank boleh, bank pertanian. Tapi bukan sebagai bank. Kalau sebagai bank, ikut aturan main perbankan, harus capital adequacy ratio, harus semua harus diatur oleh BI. Nah, ini ada undang-undang baru yang sekarang sedang mungkin sudah disahkan atau belum, saya tidak tahu. Undang-undang yang melindungi petani ini, pandangan Bapak? Ya, menurut saya bagus sekali ya rencana undang-undang untuk pemberdayaan pertanian. Terutama yang menarik di sana adalah adanya dirancang untuk supaya ada asuransi untuk para petani. Ini bagus sekali. Karena dengan adanya asuransi atau jaminan untuk para petani ini memungkinkan perbankan itu terprotek. Dalam artian kalau membiayain sektor pertanian, sudah terjamin oleh asuransinya gitu. Oke, saya kira terakhir Pak, ke depan saya kira peluang seperti apa Bapak kan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa aspek perbankan saya kira bisa berperan apa terhadap teman-teman. Mungkin bisa terakhir kepada. Ya, dengan kita mempraktekkan, kami ini para alumni dari Fakultas Ekonomi UGM mempraktekkan ilmu yang kita miliki, mengamalkan dalam bentuk membangun BPRS HIK ini di seluruh Indonesia. Kepada teman-teman alumni pun sebetulnya ada kesempatan yang luas untuk bergerak di sektor-sektor yang sangat spesial, yaitu di bidang bisnis, baik itu perbankan, baik itu sektor produktif, atau apapun yang lain lah. Sehingga dengan demikian kita ingin mengamalkan semua ilmu itu secara nyata di masyarakat. Sebagai contoh di BPRS ini, kebutuhan untuk para manajer, kebutuhan untuk para account officer, kebutuhan untuk direktur, ini luar biasa. Artinya luar biasa itu susahnya bukan main, supply-nya kurang. Nah, supply ini kurangnya kenapa? Karena minat daripada para alumni kita ini perlu digerakkan bersama. Yang berikutnya adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga merupakan lahan tersendiri. Misalnya seseorang alumni sudah bekerja di mana, tapi kemudian dia punya ilmu syariah yang baik, tinggal ditambahin ilmu perbankannya, ini bisa diajukan diusulkan sebagai salah satu calon Dewan Pengawas Syariah. Semakin lama pengembangan BPRS HIK seperti kita ini, semakin banyak diperlukan, baik itu untuk direksi, komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah. Satu lagi Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan kunci sukses atau ketika Bapak memimpin sebuah lembaga sehingga bisa mendapatkan penghargaan 3 tahun berturut-turut, seperti apa itu kunci suksesnya atau rumusnya? Iya, saya berangkat dari apa yang saya miliki sendiri. Ya, waktu diminta untuk memimpin BRI pertama kali, ya saya bawakan adalah apa yang saya miliki. Saya kenalkan pada teman-teman direksi sama pegawai itu adalah, pertama, mari kita bangun komunikasi yang interaktif. Yang kedua, kalau sudah membangun komunikasi interaktif, itu harus berpikiran positif. Lalu yang ketiga, kita bangun teamwork. Nah, tapi bukan hanya itu, kita gerakkan bersama supaya mari kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Iya kan? Ini kan penting sekali. Dan yang berikutnya adalah, saya tidak ingin lagi sekarang ini yang namanya banyak bicara, ya, kerjanya kurang. Makanya saya bilang banyak kerja, banyak bicara, banyak hasilnya. Inilah yang menggerakkan semuanya. Oke, tapi semuanya itu harus diberikan motivasi. Baik Pak Rujito, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau buat masyarakat pada umumnya, sehingga melakukan minat terhadap spesialisasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga bisa memberikan berkah kepada orang lain. Saya kira begitu ya Pak. Insya Allah, amin. Oke, terima kasih pemirsa. Beginilah bincang-bincang kami dengan Bapak Rujito. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.